Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di perkuliahan daring di mata kuliah Agama Islam Teknik Informatika untuk kelas PROSUS, ya, program khusus. Baik, pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas bahwasannya tema sebelumnya yaitu Islam Jalan Kita, yang membahas tentang apa sebenarnya itu agama dan apa definisi dari Islam itu sendiri. Nah, untuk tema selanjutnya yaitu kita menuju ke penganut agama itu sendiri, yaitu adalah manusia. Untuk lebih jelasnya kita menuju ke maksud dari penciptaan manusia atau hakikat dari manusia. Baik, hakikat manusia dalam pandangan Islam bahwasanya manusia adalah makhluk yang paling mulia. Dalam Al-Islam dan Kemuhammadiyahan bahwasanya konsep manusia itu hakikatnya adalah makhluk yang sosial. Namun di dalam Al-Quran dan Sunnah bahwasanya istilah dari manusia itu adalah yang pertama adalah hayawanun natik. Hayawanun natik itu adalah makhluk yang berakal, makhluk hidup yang berakal, atau makhluk hidup yang mempunyai akal budi, seperti itu. Selain akal budi, manusia juga dibekali dengan pikiran dan hawa nafsu, sehingga manusia adalah makhluk yang berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, mungkin hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, makhluk yang bernama manusia ini terdiri dari ruh dan jasad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas atau dengan dibebani dengan tugas sebagai ibadah atau sebagai hamba. Namanya hamba, otomatis harus beribadah dengan yang menciptakannya. Nah, seperti ini adalah gambaran dari manusia, di mana manusia tersebut itu juga disebut dengan insan atau orang. Jadi di surat Al-Insan itu juga sudah disebutkan bahwasannya bagaimana penciptaan manusia atau waktu-waktu penciptaan manusia sudah dijelaskan di dalam surat Al-Insan tersebut. Baik, hakikat manusia pada awalnya makhluk itu ciptaan Allah. Jadi semua makhluk yang ada di dalam bumi ini itu termasuk ciptaan Allah. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, di mana makhluk ada berada dalam fitrah. Jadi makhluk itu sudah sesuai dengan fitrahnya. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 itu makhluk itu mempunyai fitrahnya sendiri-sendiri. Jadi manusia mempunyai rasa kasih sayang, kemudian bayi mulai lambat laun berkembang menjadi anak dewasa, itu sudah sesuai dengan fitrahnya. Manusia memiliki rasa lapar, memiliki rasa senang, susah, itu sudah sesuai dengan fitrahnya, seperti itu. Nah, kemudian manusia itu juga termasuk makhluk yang lemah. Di dalam surat An-Nisa ayat 28 bahwasanya diterangkan manusia ini merupakan makhluk yang lemah. Jadi untuk saling menguatkan dia harus bersosial dengan manusia yang lain. Kemudian diterangkan bahwasanya manusia adalah makhluk yang jahil. Maksudnya jahil ini fitrahnya itu sebenarnya punya hawa nafsu yang jahil atau mempunyai hawa nafsu. Maksudnya jahil di sini bukan jahil bahasa secara bahasa Indonesia saja. Maksudnya jahil usil, ini bukan. Jahil ini dalam arti kata bodoh. Seperti itu. Jadi manusia itu awalnya adalah bodoh. Fitrahnya itu adalah bodoh. Tapi dengan akal dan pikirannya yang disertai dengan budi luhurnya, dengan mengontrol hawa nafsunya, maka seiring dengan waktu dia akan berkembang menjadi pintar. Kemudian fitrah yang selanjutnya adalah fakir. Pada surat Al-Fatir ayat 15 sudah diterangkan sebenarnya makhluk
manusia ini tercipta di bumi ini atau dilahirkan di bumi ini dalam keadaan yang fakir. Dia tidak memiliki apa-apa dan dia tidak mengenakan apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Lahirnya pun tidak langsung memakai pakaian tertentu atau mengenakan sesuatu tertentu, tidak. Bayi itu lahir ya tidak mengenakan apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa, seperti itu. Nah, karena fitrahnya adalah seperti ini, maka dimuliakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditiupkan ruh di dalam surat As-Sajdah dan memiliki keistimewaan yang disirat di surat Al-Isra ayat 70 dan ditundukkan alam untuknya. Maksudnya ditundukkan alam untuknya ini adalah alam itu tunduk dengan manusia, atau maksudnya manusia ini memiliki kemuliaan yang lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lain, bahwasanya alam akan tunduk kepadanya jika manusia tersebut dapat memanfaatkan yang baik terhadap alam tersebut. Nah, kalau tidak memanfaatkan dengan baik, otomatis nanti alamnya juga tidak akan tunduk dengan manusia tersebut. Seperti itu. Begitu juga dengan maksud ditundukkannya alam, bahwasanya manusia ini diciptakan ke bumi ini merupakan khalifatu fil ard, atau sebagai khalifah atau sebagai pemimpin di dunia, pemimpin di bumi. Jadi kenapa pada surat Al-Baqarah ayat 29 ini alam ditundukkan kepadanya, bahwasanya manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin untuk dapat memimpin dengan kepemimpinan yang baik, untuk dapat memimpin semua alam di bumi ini untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ditundukkannya dan dimuliakan dengan ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu dibebani dengan ibadah. Seperti yang tersirat pada surat Az-Zariyat dan ayat 56. Nah, Az-Zariyat ayat 56, bahwasanya manusia ini tujuan diciptakan manusia yaitu adalah sebagai abid atau hamba, dan tujuannya hamba itu hanya untuk beribadah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain beribadah, dia juga manusia juga dibebani dengan khilafah atau kepemimpinan, seperti itu, di mana disiratkan di surat Al-Baqarah ayat 30 bahwasanya manusia ini menjadi khalifah fil ard, atau pemimpin di muka bumi ini. Nah, manusia itu juga memiliki iman atau kufur. Maksudnya ini dia bisa memilih apakah dia mau beriman dengan Allah atau kufur dengan Allah. Nah, dia diberi akal dan pikiran untuk memilih mana ya jalan yang baik dan mana yang buruk. Nah, sesuai dengan pilihannya tersebut, maka manusia akan dimintai tanggung jawab bagaimana dia memanfaatkan apa yang sudah dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tersebut, atau tujuannya tersebut manusia itu di muka bumi ini itu akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disiratkan pada surat Al-Isra ayat 36, kemudian dari tanggung jawab tersebut manusia akan diarahkan ke dua tempat yang kekal abadi, yaitu surga atau neraka. Bahwasanya manusia yang beriman kepada Allah akan ditempatkan di surga pada surat Al-Baqarah 25, dan berakibat pada neraka jika kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, asal usul kejadian manusia bahwasanya ada beberapa tahap dalam kejadian-kejadian manusia ini, saya simpulkan menjadi 5 tahap. Yaitu yang pertama adalah melalui masa yang tidak disebutkan. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tersirat pada surat Al-Insan ayat 1. Demi masa yang dimaksudkan ini adalah masa ketika penciptaan manusia. Kemudian mengalami beberapa tingkat kejadian.
Nah, ada beberapa kejadian yang menyebabkan kejadian-kejadian yang munculnya atau penciptaan manusia pada surat Nuh ayat 14. Kemudian pada masa Ruh berjanji kepada Allah pada surat Al-A'raf ayat 172 bahwasanya ketika ruh ditiupkan kepada manusia tersebut, ruh tersebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya saya lupa, nanti coba dilihat di surat Al-A'raf 172. Yang penting intinya bahwasanya ketika Allah bertanya, apakah kamu bersaksi bahwasanya Allah adalah Rabbmu? Qalu bala syahidna, seperti itu. Jadi ruh tersebut berjanji bahwasanya saya berjanji bahwasanya engkau adalah Rabb kami atau Tuhan kami. Dari ditiupkan ruh tersebut sebenarnya manusia tersebut sudah apa ya, istilahnya sudah termasuk dalam orang muslim atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah dilahirkan tergantung kepada orang tuanya. Apakah orang tuanya itu membuat mereka menjadi Yahudi atau membuat mereka menjadi Nasrani, seperti itu, atau membuat mereka menjadi Majusi. Itu sudah tergantung pada surat tersebut. Nah, setelah itu ditumbuhkan dari tanah seperti tumbuh-tumbuhan. Jadi manusia itu diciptakan awalnya dari segumpal tanah. Dari surat Nuh ayat 17. Kemudian dijadikan dari tanah liat atau lazib pada surat As-Saffat ayat 11. Itu. Nah, selain itu dijadikan dari tanah kering dan lumpur hitam, salsal dan hamain pada surat Al-Hijr ayat 28. Berproses dari saripati tanah, nutfah dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang dibungkus dengan daging hingga menjadi makhluk dengan rupa yang paling baik. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kemudian ditiupkan roh pada jasad manusia tersebut yang tersirat pada As-Sod ayat 17 dan Al-Hijr ayat 29. Nah, manusia diciptakan dari tanah dengan bermacam-macam istilah. Nah, ada istilah yang pertama yaitu turab, ada tanah kering, salsal, ada lumpur hitam, hamain, tanah kering, tin, atin, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya fisik manusia berasal dari macam-macam bahan yang ada di dalam tanah ini. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Nah, selain pada surat ini ada hadis juga yang menguatkan bahwasanya manusia itu tercipta dari tanah, yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda kepada kami Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Bahwasanya sesungguhnya seseorang di antara kamu atau setiap dari kamu benar-benar diproses kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berwujud air mani. Kemudian berproses lagi selama 40 hari menjadi segumpal darah. Lantas berproses lagi selama 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian malaikat dikirim kepadanya untuk meniupkan roh dalamnya. Lantas sang janin itu ditetapkan dalam 4 ketentuan. Yang pertama, ditentukan kadar rezekinya. 2, ditentukan batas umurnya. 3, ditentukan amal perbuatannya. Dan 4, ditentukan apakah ia tergolong orang celaka atau orang yang beruntung. Jadi ketika kita sudah lahir di muka bumi ini dan kita sudah mengenal Islam,
kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, maka seharusnya dan sepatutnya kita harus bersyukur bahwasanya kita sudah termasuk digolongkan kepada orang-orang yang beruntung. Namun dengan begitu tidak lupa kita harus juga berusaha untuk menambah ibadah kita, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap diistiqomahkan. Jadi yang penting itu istiqomah dalam keimanan ini. Kita juga belum tahu bahwasanya bagaimana besoknya, apakah kita akan selalu beristiqomah atau mungkin ada gangguan yang lain. Kita juga tidak tahu. Maka dari itu di setiap doa kita selipkan agar kita selalu diistiqomahi dalam keimanan di dalam agama Allah ini. Kemudian kita lanjut kepada potensi manusia, bahwasanya potensi manusia itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah pendengaran, kemudian penglihatan, dan ketiga adalah hati. Nah, kesemuanya ini merupakan tanggung jawab. Jadi semua pendengaran, apa yang didengar, apa yang dilihat, kemudian apa yang dirasakan di setiap kegiatannya nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban itu adalah berupa amanah. Apakah dia ketika diamanahi penglihatan, pendengaran, dan hati ini sudah sesuai dengan ketentuan Allah atau belum? Seperti itu. Apakah dia amanah atau dia akan berkhianat? Seperti itu. Nah, maka dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwasanya janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maksudnya dalam surat ini jika kita tidak mengetahui ilmu dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan, janganlah kita untuk menyampaikan dan janganlah kita untuk membesar-besarkan. Nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan tersebut. Nah, pada sifat-sifat manusia, jadi Allah itu sudah memberikan dua jalan, di mana dua jalan tersebut bisa dipilih oleh manusia. Dengan dua jalan ini Allah juga sudah menentukan sifat-sifat manusia, bahwasanya yang pertama jalan takwa atau jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana jalan takwa ini nantinya adalah merupakan jalan yang benar, ada tazkiyah, pencucian jiwa, dan meraih kesuksesan, dan akhirnya dia sampai di surga, seperti itu. Nah, jalan yang lain atau jalan yang tidak beriman kepada Allah yaitu adalah jalan yang fujur atau jalan yang salah. Kemudian ada tadzkiyah, di mana jalan ini merupakan jalan yang pengotoran jiwa, yang merupakan hasil dari jiwa-jiwa yang kotor, sehingga jiwa tersebut berakhir di kegagalan dunia maupun kegagalan di akhirat, yang akhirnya nanti bermuara di neraka. Pada surat Al-Asyam ayat 7 sampai 10, Asyams, jadi disebutkan bahwasanya wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maksudnya Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sebaliknya sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Sebenarnya Allah sudah memberikan jalan yang benar atau jalan yang baik, di mana itu jalannya yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan fitrah kita sebagai manusia, kita juga harus bisa memikirkan bahwasanya mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Nah,
kita akan masuk kepada jalan yang benar atau jalan yang dirahmati Allah, yaitu adalah jalan takwa, di mana takwa itu akan menurunkan sifat-sifat pada manusia itu sendiri. Jadi dua jalan tersebut itu juga akan menurunkan sifat-sifat pada masing-masing manusia yang masuk ke dalam jalannya tersebut. Otomatis kalau kita memasuki jalan yang dimurkai Allah, otomatis sifat-sifatnya pun akan dimurkai oleh Allah. Ya, sifat yang dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga jika kita menuju ke jalan yang dirahmati Allah, disayangi Allah atau dilindungi oleh Allah, maka ketakwaanlah yang akan kita peroleh, di mana ketakwaan tersebut juga akan menurunkan sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Nah, ada beberapa sifat jika kita bertakwa kepada Allah. Yang pertama adalah bersyukur dan bersabar. Bersyukur, selalu bersyukur dengan Allah dengan apa yang diberikan Allah pada kita, apa yang dirizkikan Allah, apa yang diamanahkan Allah pada kita, dan bersabar dengan segala ujian apa yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Kemudian penyantun, penyayang, dan lemah lembut kepada manusia, kepada makhluk selain Allah, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bijaksana dalam segala masalah, dikembalikan kepada Allah dalam setiap masalah apapun di dunia ini. Kemudian suka bertaubat, karena bertaubat itu adalah hal yang paling penting, karena kita sebagai manusia otomatis tidak luput dari dosa sekecil apapun, dan kita sebagai manusia jika kita tidak bertobat, naudzubillah, kita tidak akan mampu nantinya membawa beban dosa kita di akhirat nanti. Maka dengan sering bertobat, Allah akan menyukai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, selain dosa-dosa besar yang menurut Allah tidak akan pernah diampuni, yaitu salah satunya adalah dosa syirik. Nah, dengan suka bertobat, otomatis kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap apa yang kita kerjakan, insya Allah Allah akan menyayanginya, seperti itu. Nah, senantiasa jujur dan dapat dipercaya. Nah, ini dalam menjalankan amanah yang diamanahkan kepada kita, yang diamanahkan Allah kepada kita, yang diamanahkan orang lain kepada kita. Kita harus selalu senantiasa jujur dan dapat dipercaya, sehingga apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan untuk orang lain atau untuk Allah itu dapat dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan fujur, kebalikan dari sifat takwa, itu juga menurunkan sifat-sifat yang tercela. Ya, tergesa-gesa salah satunya, kemudian sering membantah, ingkar dan tidak berterima kasih kepada Allah, kemudian ada keluh kesah, gelisah dan kikir. Nah, kemudian baru ingat Tuhan saat menderita. Ini sudah tertuang pada surat-surat di dalam Al-Qur'an. Nah, kita menuju ke keistimewaan manusia. Ada beberapa keistimewaan manusia. Yang pertama, manusia sebagai ciptaan tertinggi dan terbaik. Ini pada surat At-Tin, watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, laqad khalaqna, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu wahai manusia, khalaqna fi ahsani taqwim, sebagai penciptaan yang sebaik-baiknya atau sebaik-baik penciptaan, seperti itu. Nah, sudah tertera pada surat At-Tin. Maka dari itu kita harus lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah. Terdapat di surat Al-Isra ayat 70. Kemudian mendapatkan tugas mengabdi atau beribadah kepada Allah, sehingga oleh karena manusia disebut sebagai hamba Allah. Namanya hamba, otomatis harus mengabdi atau beribadah atau tunduk kepada yang menciptakan. Mempunyai peranan sebagai khalifah atau pihak yang diamanahi Allah untuk mengelola alam semesta dalam surat Al-An'am dengan berbagai tingkatan. Maksudnya dengan berbagai tingkatan ini ada orang yang tingkatannya tinggi, maksudnya tingkatan tinggi ulama, umara, mungkin lebih tinggi lagi yang tingkatannya sudah lebih tinggi. Itu amanahnya akan berbeda-beda sesuai dengan tingkatan manusia tersebut. Setinggi manusia, maksud saya
setinggi derajat manusia tersebut, amanahnya juga akan tinggi. Nah, manusia itu mempunyai tujuan hidup, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Jadi tujuan hidup sebenarnya yang penting adalah yang pertama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu penting. Jadi ketika kita melakukan suatu hal, nah hal tersebut itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan tenteram. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya ridho ini untuk apa? Untuk dapat kita mencari keuntungan di dunia dan di akhirat. Ketika kita belajar, sempatkanlah niat ini untuk lillahi ta'ala. Belajar untuk menuntut ilmu. Bahwasanya ilmu itu wajib dituntut sebagaimana thalabul ilmi fardidhatun ala kulli muslimin dan muslimat. Seperti itu. Menuntut ilmu adalah wajib, seperti itu. Untuk melaksanakan tugas serta peranannya guna mencapai tujuan tersebut, manusia diberi peraturan hidup, di mana peraturan hidup ini sudah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu. Jadi sekali lagi, tugas atau tujuan penciptaan manusia atau hakikat dari manusia tersebut yaitu sebagai hamba atau sebagai ciptaan makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tujuannya yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, tolong mari sama-sama kita niatkan sebagai ibadah agar setiap apa yang kita kerjakan bernilai dan berpahala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.